Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, kali ini kontennya beda dari konten sebelumnya. Konten sekarang konten ngobrol, guys. Nah, kalau kalian pernah nyimak video-video saya di sebelumnya di Instagram, saya pernah menceritakan perjalanan saya, bagaimana saya berproses menjadi seorang ilustrator, tahapannya seperti apa. Di situ ada kisah-kisahnya sampai saya bertemu orang yang bisa menginspirasi saya untuk terjun di industri kreatif, yaitu freelance ilustrator ataupun freelance graphic designer di dunia maya. Yang mana di tahun itu kerjaan seperti itu masih terdengar sangat tabu dan aneh. Nah, suatu ketika aku dapat info dari temanku yang bernama Farul itu, bahwa si Dela yang dulu itu satu angkatan kuliah di Awareness sama saya, waktu itu dia sudah kerja freelance sebagai seorang graphic designer yang kerja sama bule. Bule, man. Something impossible. Nah, itu akhirnya membuat saya penasaran dan pengen ketemu Dela. Nah, waktu itu saya ketemu Dela, ngulik, belajar, sampai saya kecemplung di dunia freelance ilustrator sampai saat ini. Nah, Dela ini adalah seorang legend yang udah dari dulu banget freelance, dari zaman masih susah banget platform freelance, dia udah bekerja keras di situ sampai sekarang. Dia juga bisa berumah tangga dan membangun keluarga, semuanya bisa dibilang pure hasil dari full time freelance. Nah, kita langsung aja ngobrol lah lebih enaknya ya. Ini dia, di sebelah saya ada Mas Dela. Halo Mamen. Apa kabar? Baik. Oke, Mas Dela. Mungkin bagi teman-teman sebagian masih belum tahu nih siapa Mas Dela. Seorang hidden gem lah, permata tersembunyi, guys, yang banyak menginspirasi para desainer untuk bekerja. Monggo perkenalkan diri Mas Dela, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Permana. Saya freelance graphic designer. Kayaknya tadi udah diperkenalkan sama Mas Tony. Berat banget ya, perkenalannya terlalu melebih-lebihkan. Kayaknya lebih ke graphic designer aja biasa. Atau kalau sekarang kan ngetrennya istilahnya visual designer atau UI designer, seperti itulah. Jadi Mas Dela ini tepatnya di bidang web design lah. Kalau saya kurang paham banget ya, tapi intinya dia di web design, UI, UX, itulah ya. Lebih jelasnya kita tanya aja langsung Mas Dela. Tapi mau ku kasihkan kisi-kisi nih, hal keren apa yang ada di Mas Dela ini. Mas Dela itu pernah menangani dengan timnya menangani klien-klien besar seperti Nike, gitu kan? Nike bro, Adidas, Spotify, Apple pernah Mas? Apple belum. Pokoknya banyak banget lah. Monggo diceritakan Mas Dela. Mungkin bisa nanti menginspirasi teman-teman. Mungkin diceritakan awal kali ya terjun sampai mendapatkan klien gitu loh Mas, dan seru. Kalau awalnya ya awalnya waktu itu kan kerja di percetakan ya, percetakan, terus ada teman-teman bilang waktu itu lagi ngetrennya kontes, bisa dibilang kontes desain, kontes desain karena Front Spring, terus 99 design ya, kayak gitu. Terus ada lagi itu kalau di segi graphic design. Terus kalau di ilustrasi dulu yang terkenal waktu itu kan setahu saya MTIS ya, tahunya dari Mastri lebih ini lagi, lebih mendalam lagi soal kerjanya itu. Terus pertama itu dari percetakan, habis itu ada offering. Waktu itu seingat saya ada perusahaan yang bikin kaos, garment mau bikin clothing segala macam. Itu kita diminta tes dulu istilahnya. Dari mana tuh kliennya Mas? Dari Jakarta. Oh, Jakarta ya, masih lokal ya? Iya, masih lokal. Saya Mas Ri sama Mas Dirga itu diminta bikin ilustrasi untuk tes dulu, untuk bisa dibilang testing ya, kayak gitu. Untuk project testing gitu, pilot project. Terus akhirnya dikirim ke sana, tapi karena projectnya belum jalan-jalan, terus akhirnya waktu itu ada platform kaos
namanya Emptis, terus akhirnya artworknya dilempar ke situ. Nah itu dia awal ceritanya dapat penghasilan dari Dolar. online. Ya dolar. Oh ya. Bisa dibilang dolar pertama lah. Iya, Emptis ya. Iya. Oh, Emptis. Dari Emptis itu Emptis. semacam tempat melahirkan para legenda, guys. Gokil. Iya. Lanjut. Terus habis itu dari situ terus menerus, terus kita nyoba di netizen juga, terus akhirnya jalan di situ. Nah dari netizen itu akhirnya ada beberapa klien yang melihat, terus akhirnya saya dikontak untuk mengerjakan proyek-proyek mereka. Nah setelah dari situ kan akhirnya bergulir, bikin website sendiri, buat portofolio. Nah dari situ akhirnya kerjaan-kerjaan itu muncul terus-menerus dari situ, sampai akhirnya ada salah satu teman saya yang pernah kerja sama orang US, itu Mas Romat namanya. Itu bosnya lagi bikin agensi di US, terus istilahnya mereka butuh graphic designer lah. Jadi bentukan pertama agensi itu saya diminta buat ngasih portofolio dan akhirnya jalan terus. Oke. Jadi dari sini kita nangkep ya pentingnya portfolio, guys. Jadi Mas Dila setuju ya. Jadi seorang ilustrator, seorang graphic designer itu dalam self branding atau berkarir itu sangat penting menciptakan atau mempromosikan sebuah portofolio yang bagus agar nanti portofolio kita itu dinotis oleh klien sehingga menarik klien-klien kakak gitu. Berarti emang bener ya, portofolio itu kunci juga. Iya, secara. Tapi Mas Dila dulu menyadari itu ya, bagaimana Ya otomatis. peran portofolio itu ya. Iya otomatis. Guys, gimana Ya. ya? Triknya gimana tuh? Memancing klien dengan portofolio itu. Misal gini, Mas Dila pengen dapat klien, aku pengen dapat klien corporate besar, akhirnya menciptakan portofolio yang relate dengan corporate besar. Mungkin kayak gitu loh Mas. Iya. Kalau soal corporate besar ya tergantung ya, semuanya itu kan target kalian itu mau ngerjain yang kayak gimana. Kita bikin project-project yang relate sama itu. Tapi buat catatan kadang kita sebagai graphic designer naturally kita berpikirnya kan visual terus gitu kan ya. Jadi gimana visual itu sebaik mungkin segala macam. Tapi kadang ada hal-hal yang kita lupa untuk bikin portofolio itu, yaitu mengatasi masalah nggak gitu. Jadi insight-nya itu kita pelajari benar-benar. Jadi problemnya itu kita telah benar-benar ya, kita teliti benar-benar untuk menciptakan solusi. Nah kadang-kadang soalnya solusi yang diminta itu kadang nggak melulu soal visual yang enak dilihat, tapi yang penting itu to the point dan memecahkan masalah yang dituju. Oke. Jadi keren nih guys. Jadi Mas Dela itu dalam membangun portfolionya waktu itu juga sekaligus gak hanya asal bagus, asal keren, tapi portfolionya itu juga bisa menjadi solusi bagi klien yang mungkin aku pengen gambar yang pengen desain yang seperti ABC. Nah ternyata setelah melihat portofolionya Mas Dela itu bisa menjadi jawaban dari si klien itu tadi guys, sehingga ketika portfolio Mas Dela ditangkap oleh klien, mereka nggak segan untuk kontak Mas Dela atau ngajak kerja sama Mas Dela untuk mengerjakan sesuatu hal yang bisa memecahkan solusi grafis bagi mereka. Kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu lah. Susah saya mau ngomongnya. Iya, jadi Mas Dela ini aduh keren banget guys. Dulu tuh waktu awal-awal terjun tuh yang menginspirasi aku untuk terjun ya Mas Dela ini. Ada Mas Dela, ada Mas Tri, sama Mas Rohmat. 3 orang ini yang pertama kali yang sering tak tanyain, sering konsultasi, sampai akhirnya aku benar-benar bisa terjun sendiri dan menentukan langkahku di dunia graphic design atau di dunia freelance ilustrator atau freelance graphic designer lah kayak gitu. Jadi Mas Dela ini emang jarang muncul portofolionya, jarang muncul di sosmed atau di Instagram karena emang dia tuh level veteran guys. Jadi kerjanya udah nggak tahu caranya gimana. Jadi kalau untuk sekarang gimana Mas Del? Karena kan setauku untuk teman-teman saat ini yang paling relate adalah menyebarkan portofolio di
Behance ataupun Instagram, atau kalau enggak di platform-platform lain lah, atau kalau enggak juga bisa langsung ke platform yang menyediakan servis kayak ya nanti desain, Fiverr, ataupun produk seperti Creative Market lah. Mas Dela ini sekarang ini mainnya gimana? Kalau kan tentu beda sama dulu sama sekarang, atau masih sama, gimana ceritanya dapat kerjanya sampai sekarang itu gimana, Mas? Kalau sekarang sebenarnya kalau mau mulai dari awal sama ya, kira-kira bikin portfolio, terus malah kalau sekarang bisa dibilang Behance sama Dribbble itu lebih terkoneksi. Jadi di situ itu tempat para kreatif director sama direktur nyari calon graphic designer untuk diajak kerjasama, atau klien nyari graphic designer untuk di hire, itu di situ. Dan plusnya kalau di platform seperti itu kan ada fitur kolaborasi ya, ada fitur kolaborasi, terus ada social proof-nya juga, maksudnya ada likes, ada loves segala macam, itu kan jadi social proof buat portofolio itu sendiri, buat kita semua. Kalau dulu ya biasanya bikin website sendiri, atau kalau enggak di platform sharing juga sih, tapi enggak se Banyak sekarang ya, enggak sekomplit sekarang lah. Jadi gitu. Bisa dibilang untuk saat ini dengan cara Behance maupun Dribbble masih sangat relate, Mas ya? Masih banget. Menurut saya masih. Tapi kalau ngomongin saya sekarang gimana dapat kerjaannya, karena gimana ya, untuk bikin portfolio kan kadang butuh waktu yang agak gitu lah. Ini kerjanya udah banyak, nggak sempet ya. Iya. Kayak gimana ya? Soalnya ini ngaku deh, yang ilustrator sama graphic designer itu, saya yakin pasti kalau bikin portofolio atau bikin website sendiri itu nggak pernah ada habisnya, maksudnya nggak pernah ada puasnya. Pasti nanti ada yang, wah ini kok kayaknya tahun kemarin dilihat asik nih, terus ternyata setelah dilihat lagi tahun sekarang kok kayaknya sudah nggak relate lagi, kayak gitu. Jadi pasti ada perasaan yang kayak gitu. Akhirnya kebanyakan klien yang sekarang itu adalah klien returning, Mas. Jadi maksudnya klien yang udah pernah dulu pakai jasa saya, terus akhirnya jadi kalau ngomongin sosmed akhirnya, atau sosmed atau portofolio yang di sharing platform ya, itu memang nggak terlalu terurus ya punya saya. Karena email. Biasanya by email sama langsung dihubungin. Nah ini jadi kita bisa metik ketika kita sudah berproses cukup lama dan bisa nge-build nama kita di radar klien itu semakin banyak. Mas Dela itu sudah di tahap tidak terlalu memusingkan untuk menyebarkan portofolio di sosial media, di Instagram, ataupun ya di Behance atau di apapun, karena klien udah istilahnya mulut ke mulut untuk informasi Mas Dela itu. Jadi peer to peer bisa langsung kontak Mas Dela. Keuntungannya kalau diri kita udah kuat ya kayak gitu. Jadi walaupun tanpa platform kita sudah bisa dapat trust dari klien dengan mudah melalui email tanpa menggunakan platform. Nah, ini kita harus tanya tipsnya gimana agar kita bisa menjadi seperti Mas Dela ini tanpa pusing dan terlalu tergantung dengan klien. Walaupun nggak salah, tapi itu merupakan keuntungan tersendiri ketika kita tidak terlalu tergantung terhadap platform. Nah, gimana tipsnya nih, Mas, supaya kita bisa kalau sampai langsung dikontak klien lewat email, atau mungkin Mas Dela bisa menceritakan prosesnya sehingga bisa mencapai ke hal itu gitu. Prosesnya jadi nggak ada satu pakem lah ya, bisa dibilang, karena graphic design kan, kalau kita ngomongin graphic design, kita nanganin bisnis media digital misalnya, katakanlah. Habis itu project berikutnya sudah beda lagi. Tapi yang saya lihat itu mungkin bisa dibilang itu benang merah ya. Benang merahnya memecahkan kebutuhan dari produk atau service itu sendiri. Misalnya kebutuhannya klien itu untuk beriklan gitu, iklannya itu bisa berimpact enggak gitu. Jadi istilahnya apa yang klien butuhkan itu kita cari, problemnya klien itu apa, terus misalnya
kita riset benar-benar, terus akhirnya solusi yang dipakai itu bisa memecahkan masalah itu. Susah ya kalau misalnya ngomongin semuanya, tapi contohnya kalau satu aja misalnya dijadikan contoh, misalnya advertisement, katakanlah saya kan karena nanganin audio advertisement dulu yang paling ini ya, yang paling agak lama, audio visual advertisement itu, kalau iklan itu bisa nyampe bikin apa istilahnya kalau sekarang viral, sekarang viral. Nah, kalau bisa seperti itu terus sampai akhirnya memicu pembelian, kalau misalnya itu jualan produk itu akhirnya berpengaruh pada penjualan produk itu. Jadi intinya semuanya kan bisnis ya, semuanya bisnis. Jadi maksudnya namanya produk pasti untuk diiklankan untuk dijual. Ya kan? Kalau penjualan naik berarti keuntungan naik nih, balik lagi nanti. Jadi belanja iklannya bisa berlebih nanti di kemudian hari. Kalau istilahnya kalau Mas Tani kan misalnya bikin ilustrasi untuk merchandise-nya laku keras, berarti kan ini proven nih. Wah, gitu kan. sih. Oh, jadi building trust-nya itu melalui tadi panjang prosesnya. Panjang. Jadi gini guys, kalian harus rela untuk berproses, nggak usah terburu-buru, santai. Berproses saja. Seperti yang dengan cara yang disampaikan Mas Dela tadi, bikin portfolio yang problem solving untuk klien, jadi langsung on point itu malahan. Jadi kalian riset dulu di luar sana kebutuhan klien mungkin seperti apa, kalian bikin solusinya kayak gitu, sehingga nanti lama kelamaan dengan proses itu tadi kalian akan sering dinotis oleh klien, sehingga kalian sendirilah yang nanti akan menciptakan market buat kalian sendiri sampai menjadi seperti Mas Dela ini guys. Gokil. Jadi klien agar lebih valid ya, kita tanya langsung aja, klien yang pernah ditangani Mas Dela yang khususnya yang gede Mas, itu apa aja Mas? Wah, kalau klien itu datang karena dari agensi tempat saya bekerja sama ya. Jadi kalau istilahnya yang nyari klien kan mereka, jadi saya terima tinggal job yang mau dikerjain apa nih, atau kita tinggal langsung godok ya problem solvingnya kayak gimana. Nah kalau klien kalau gede Spotify, salah satunya Spotify. Itu dulu ya, Spotify masih awal-awal belum masuk ke Indonesia ya. Ini Spotify belum masuk ke Indonesia. Nah saya antara 2012 ke 2014 lah. Damn, 2014 dia udah berjaya guys. Oke, lanjut. 2014. Nah Spotify, Google, apalagi Nike, Adidas. Google pernah ya? Pernah, meskipun itu bukan menurut saya bukan yang gimana ya, karena Google itu kan iklannya banyak banget. Terus waktu itu kalau nggak salah launchingnya Chromebook ya. Mas Dela di bagian dari itu ya, maksudnya terlibat di proses itu ya, di advertisementnya. Oh my god, gitu Google. Meskipun ini perlu digarisbawahi ya, ini bukan kerja satu orang ya. Iya betul teman-teman. Tapi setidaknya dia bagian dari itu. Ya. Jadi aku pun juga gitu guys, pernah ngerjain Marvel Deadpool, bukan semata-mata aku dikontak Marvel untuk ngerjain Deadpool, enggak. Saya sendiri pun juga lewat bisa dibilang sebuah agensi dari Universal Studio yang membutuhkan merchandise untuk Deadpool, saya yang dikontak. Tapi bagaimanapun juga ketika kita tidak membuktikan bahwa kita mempunyai kapasitas untuk mengerjakan itu, ya kita nggak akan dapat kerjaan sebesar itu gitu loh. Jadi apapun cara kita mendapatkan itu harus tetap dengan cara yang kuat, sebagai diri kita ini sebagai seorang yang harus benar-benar terbukti mampu untuk menangani klien-klien besar seperti itu. Mas Dela pun seperti itu. Jadi tadi setelah Google, Spotify, Google, terus Nike, terus apa lagi? Toyota. Come on, man. This is a joke, bro. Mas Dela itu nggak ada yang tahu, jarang orang yang tahu. Mungkin yang tahu teman-teman veteran lama ya, freelance lama kayak saya ini udah lama freelance dari 2010-an, tahu Mas Dela. Kalau yang baru-baru apa yang nggak tahu, makanya ini harus kasih tahu men, seorang Dela Permana guys. Oke. Ya.
Jadi kalau Udah Toyota aja. Ada lagi nggak yang gede? lumayan sih kalau misalnya Contoh. kita segmentasinya dari otomotif ada Audi, Audi. terus Wow. ada Mustang itu Ford ya, Mas. Mustang. Terus Nah, sampai lupa ya kebanyakan ya. kebanyakan banyak klien kakap sampai lupa tuh. Kakap. Gokil. Ini ada yang tanya, Mas, duitnya berapa? Oh, tidak akan saya sepil karena itu nanti bahaya. Direktur pajak lihat. Bahaya. jangan. Karena sorry. Untuk ini saya garis bawahi di sini. Kita gak akan spill untuk masalah nominal karena itu nanti sudut pandangnya orang akan beda sudah. Ketika kita ngomongin nominal sudah nggak lagi tentang skill dan pencapaian proses atau apapun, fokusnya ke duit. Gak enak guys, kita skip Iya, lah masalah iya. duit, oke? Susah ya benar. Tapi adalah value dari apa yang dicapai oleh Mas Dela. Terus lanjut, siapa lagi Mas? Klien nih, ngomong klien. Waduh, boy, harus tahu dong. Kalau digital ya tadi kan Google, Spotify, terus kalau ini yang pasti banyak banget kan iklan yang bertebaran itu Coca-Cola. Ini info juga, Mas Dela tuh pernah secara langsung datang ke US sana, ke United States of America, New York Mas ya? Iya, New York. New fucking York guys, dia datang ke sana. Jadi bukan desainer yang gamen-gamen yang ngaku-ngaku enggak, dia benar-benar datang ke sana, men, diundang, men. Ini teman saya ini terlalu kan. Enggak, men. Keren apa gitu. Berarti itu sama Coca-Cola bukan yang ke sana atau bukan? Kalau itu karena ini sih, bukan karena klien, tapi karena emang meeting tahunan gitu. Wah, kayak meeting tahunan meetingnya buat di agensi. US. Karena kantor pusatnya kan di sana, jadi otomatis semua yang dari, maksudnya remote workernya ada yang dari Australia, ada yang dari kantor London juga akhirnya datang Kumpul di sana ya. US. Kayak gitu. Jadi buat rapat ini. Nah, ada satu lagi teman saya nih yang dari sini, Mas Roman juga. Yang ikut Jadi ke sana. kita berdua ke US. Thank you Mas Roman itu. Mas Rohmat, Mas Tri, you are awesome. Ya. You are my inspiration, my Mas Roman, Mas pelontar ting terjun guys. Ya, nanti kalau ada kesempatan aku bakal ini ngobrol-ngobrol sama teman-teman lama kayak Mas Tri, Mas Rahmat. Kalau bisa ketemu nanti saya akan ngobrol biar kalian dapat insight bagaimana prosesnya untuk berjuang. Ada lagi teman-teman saya yang di Pena Hitam, Mas Didi, Mas Rio, dia juga membantu saya dalam berproses di ilustrasi. Nanti saya akan ngobrol sama mereka, oke, lanjut lagi Mas Dela. Ini aku mau tanya, yang paling berkesan ini dan proyek yang paling berkesan lah. Ini pertanyaan umum tapi senang biasanya orang dengerin ini. Apa Mas, proyek yang paling sampean berkesan dan notice nih? Pokoknya nggak akan lari. Dan seru banget. Proyek yang seru banget. Proyek yang seru banget. Apa ya? Eresia lebih? AirAsia itu sudah beda lagi. Oh, beda lagi. Itu AirAsia bukan di website atau desain-desain yang gimana. Ya. Oh, beda. Apa ada yang paling seru? Yang seru kayaknya bisa dibilang projectnya paling makan waktu atau mikirnya kenceng kali ya. Itu Adidas Ultra Boost. Wah, itu sepatuku andalan ya guys. Adidas Ultra Boost waktu itu bikin campaign-nya Adidas Ultra Boost, soalnya agak interconnected gitu kan, jadi bikin aplikasi bikin playlist buat Adidas terus bikin advertisement juga. Jadi intinya kampanye itu bikin playlist sesuai sama ritme kita berlari. Gitu, gimana caranya kalau musiknya itu disamain sama ritme kita berlari. Jadi musiknya dipersonalisasi dengan jarak lari kita sama pace lari kita. Waktu itu ngerjain apanya di bagian apa itu? Visualnya. Ya, juga UI. Awesome bro. Ya nanti di ini klipnya akan aku insertkan juga nih foto portfolio Mas Dela yang keren-keren itu guys. Oh ciami. Ini yang sering bikin aku penasaran juga. Apa yang membuat Mas Dela itu dari tahun 2010 Mas ya, 2008
mulai benar-benar keluar dari kantor? Mulai dengan 2010 10 ya. Nah, 9 akhir ke 10 itu. Oke, apa yang membuat Mas Dela fate-nya itu seperti apa sehingga keluar dari kantor dan memutuskan untuk freelance dan bertahan sampai sekarang? Apa alasannya dan kenapa gitu? Apa penasaran aku? Apa sih yang membuat? Jadi dulu mungkin anak-anak yang tahun 90-an atau 2000-an kali ya, pasti tahu lah Rekel sama Billabong ya. Saya kan aslinya tinggalnya dulu dari kota yang di pantai, jadi waktu itu ke expose-nya sama surfing sama teman-teman teman-teman saya. Jadi hal yang keren waktu itu dari segi visual ya, menurut saya ya dari t-shirt-t-shirtnya Billabong, Rekel, segala macam. Nah, setelah maraknya internet, kayaknya kemungkinan bisa deh kita sebagai desainer itu kan berurusannya sama software ya, secara teknis ya, secara software. Nah mungkin nggak ya suatu saat gitu bisa bikin desain buat Rekel atau Billabong atau kayak gitu. Jadi teknisnya itu kayak gitu. Nah waktu di kantor, karena kita bebas pakai internet ya, untuk mendukung kerjaan desain juga, terus ngulik tuh, nyari gimana caranya, teknisnya, kontak sama orang luar segala macam itu gimana. Kalau yang begini-begini Mastri ini yang lebih ya lebih ini lagi Tajam lagi, ya tajam lagi soal itunya. Insight-nya ngeri banget Mastri. Nah karena ketemunya kebetulan sama Mastri sama Mas Romat itu, terus akhirnya kayaknya mungkin gitu loh. Kayaknya ada lah celah buat desain kita itu dipakai di overseas lah, di luar Indonesia gitu, kayaknya mungkin. Terus kenapa? Ya kayaknya keren aja gitu, maksudnya motifnya kayaknya keren aja, asik ya kayaknya gitu. Terus akhirnya keterusan sampai sekarang ya? Jadi ini juga tak tangkap akhirnya, kayak kalau kalian pernah dengar hukum tarik menarik alam semesta, kayaknya gitu juga. Jadi Mas Dela itu sebelum terjun di dunia freelance graphic designer itu udah melihat brand-brand keren, brand luar keren, akhirnya dia tertanam untuk bagaimana supaya nanti Mas Dela ini bisa ada di situ loh, bagian dari hal-hal keren itu. Nah sampai pada akhirnya ya itu dia nyampe di titik ini. Iya kan, kalau kita SMA kan pasti yang di skateboarder pakai Volcom kayak gitu kan. Iya sama. Iya, pasti betul. Simbol kekerenan seorang pemuda itu. Ya betul. Simbol keren. Ya, gitu. Aku dulu juga gitu, waktu SMA itu temanku bawa majalah dari Bali waktu itu. Iya. Setebel gini, majalah olahraga street apa ya, olahraga jalanan pokoknya mulai. Iya. Olahraga jalanan seperti kayak skateboard, terus inline skate, BMX. Nah, di dalam majalah itu grafiknya tuh keren-keren guys. Nah, itu kan, itu tak lihat keren sampai ya itu akhirnya membuat aku pengen menjadi orang yang bisa menciptakan hal keren kayak gini gitu loh. Jadi emang hal itu berpengaruh. Sebenarnya masih panjang nih, tapi ya karena Mas Dela juga mempunyai waktu. Jadi ya kayaknya ada lagi ya, masih seru sebenarnya, ada lagi Mas. Nantilah kita ngobrol lagi Mas Dela. Ya. Kayaknya so far ya aja prosesnya gitu. So far so good guys. Oke, last minute ya tuh. Pesan terakhir Mas Dela untuk teman-teman semua agar terus semangat buat berproses. Monggo Mas Dela. Aku ikut terbakar nih guys, semangat dong, walaupun terus semangat ya kan. Untuk apa? Nikmati aja prosesnya, karena otomatis kalau kita jadi di sebuah profesi itu kita berharap tolak ukur dari keberhasilan profesi itu kan biasanya dari ininya kan, dari penghasilannya segala macam. Cuman kalau kita fokus ke situ, kadang-kadang malah lupa latihannya gitu, gimana berprosesnya. Bisa dibilang kalau gambar Mas Tony lah lebih tahu ya. Iya kan? Amin. Harus harus konsisten terus gitu kan belajarnya kan. Jadi sama juga graphic design juga belajar terus. Perluas wawasan, aware sama tren yang sekarang, meskipun nggak harus diikuti kadang-kadang, tapi setidaknya kita aware. Selalu bikin desain. Ada nggak ada project, kalau nggak ada project bikin portfolio aja. Jadi tetap kita sehari-hari itu terekspos sama desain. Oke. Kita sehari-hari melatih otot sama otak kita untuk gitu. Susah banget. Goks. Keren ya. Keren. Kalau soal yang lain penghasilan nantilah gitu. Penghasilan pasti ikutin. Kalau kalian keren pasti kalian juga keren, itu pasti. Hukum
hukum alam itu udah guys ya. Oke guys, thank you. Demikian tadi obrolan saya dengan Mas Dela, seorang, saya dengan tegas bilang dia legend, ya kan? Kenapa? Legend sudah mati kan? Oh, Legend Superman yang mati, legend belum ya. Ya pokoknya Mas Dela ini keren banget. Dia adalah orang yang sudah di tahap nggak bingung lagi dengan platform tapi masih dapat kerja. Ya pokoknya semoga kalian bisa dapat inspirasi dari obrolan ini dan bisa belajar bahwa proses itu bukan hal yang bisa kalian abaikan, harus kalian nikmati guys. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di ngobrol-ngobrol berikutnya. Ini nama kontennya apa ya nak? Ini konten pertama lagi, baru lagi. Sama. Apa ini nak? Jenenge kontennya. Ya suka apa kok dinamain lagi ya. Terima kasih ya, dadah. Mas Dela. Dadah, terima kasih sudah menyimak guys. Oh, nama kontennya tulis di komen. Terus di komen, pokok. Nama kontennya apa enaknya? Jangan podcast lah, umum terlalu umum apa ya, tolong tulis di komen ya. Thank you guys. Assalamualaikum. Yo. Mantap.